pagi, harapan kami semua sehat dan sukacita, di mana Tuhan masih melimpahkan berkat-Nya. Kita boleh bangun dari tidur dan menikmati sinar surya mentari dan masih diberi nafas kehidupan. Dan ada baiknya sebelum kita memulai apa yang menjadi tugas tanggung jawab satu hari ini, terlebih dahulu kita disapa melalui firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di tempat tinggi, terima kasih atas semua berkat melimpah. Tuhan yang memberikan nafas kehidupan dan berbagai berkat. Tolonglah kami Tuhan sebelum kami mendengar firman-Mu, satukan hati jiwa pikiran kami, materaikan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti terlebih Tuhan, dimampukan melakukan apapun sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami Allah, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita hari ini pada channel YouTube HKBP Setia Negara, Sabtu 31 Mei 2025, yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 3, beginilah bunyinya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, adalah sukacita yang sungguh luar biasa bila kita mendengar tentang iman seseorang atau iman secara umum sebagai orang Kristen tetap teguh di dalam Allah. Itulah yang mau disampaikan Paulus dalam nats renungan hari ini. Paulus mau mengingatkan, jangan mudah tergoda. Dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, yaitu kepercayaan pada ilmu perbintangan yang dinamakan roh-roh dunia. Dan karena itulah Paulus hendak mendorong jemaat di Kolose untuk tetap mengikut Yesus Kristus dan tidak dibodohi oleh ajaran-ajaran sesat, dan jangan diombang-ambingkan oleh berbagai paham dan praktik keagamaan yang diajarkan pada saat itu. Disinilah doa Paulus agar tetap dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dalam nats ini, kalau kita perhatikan kalimat Bapa Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa Tuhan memiliki fungsi yang sama dengan Kristus. Jadi pemakaian beberapa kata Tuhan berarti gelar bagi Yesus. Yesus sering kali menyebut Allah sebagai Bapa. Semuanya itu menunjukkan dan menegaskan kuasa dan kewibawaannya, yaitu Allah sebagai pencipta langit dan segala isinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, marilah tetap menjaga iman kita, memuji dan memuliakan Allah atas semua pemberian Allah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita sandang, itu adalah pemberian Allah semata-mata. Karena itu tetap percaya atau beriman kepada Kristus sebagai anak Allah yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana di dalam doa dan nyanyian pujian atas pemberian Allah
dan berbagai karunia yang telah kita terima. Sebagaimana Paulus begitu merasa bahagia dan bersuka cita mendapati iman di Kolose. Tetap teguh, tetap berpegang kepada Allah, tidak mudah tergoda. Demikianlah yang diminta untuk seluruh umat pengikut Kristen seluruh dunia saat ini. Tetap hanya beriman kepada Allah, tetap teguh hanya kepada Allah. Hidup layak di hadapan Allah, serta berkenan kepadanya. Allah menginginkan kita hidup sebagai umat kudus Allah yang baik, rendah hati, lemah lembut, sabar, pemaaf dan penyayang. Hal itu harus kita lakukan, kita tunjukkan di dalam keluarga, gereja, tempat di mana kita bekerja dan berada. Kiranya dalam hidup ini tetap memakai firman Allah sebagai dasar kehidupan kita, sebagai patron kehidupan kita, agar selalu terarah menurut kebenaran yang dari Allah. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Allah, Engkau mengingatkan melalui firman-Mu bahwa kepemilikan namamu atas Tuhan, Juru Selamat, Kristus Allah, bahwa kesempurnaan kekekalan itu adalah milik Allah. Menegaskan kuasa wibawamu yang tidak tertandingi dengan dunia ini. Itulah satu harapan kami untuk tidak ragu memuji, memuliakan, menyembah Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tambah iman percaya kami dengan memberi hati kami berdoa, bersekutu, kedengar-dengaran firman-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu menguasai hati, jiwa, pikiran kami, sehingga tidak mudah tergoda oleh indahnya dunia atau pengajar-pengajar sesat. Ke dalam tangan kami serahkan kehidupan seluruh jemaat, anak-anak, naposa, remaja, lansia, orang tua. Biarlah Kau ikat kami dalam kasih Kristus yang selalu rindu persekutuan. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah. Engkau menyediakan kebutuhan jasmani dan rohani, dan itu semua bukan karena kebaikan kami, semata-mata kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan bagi anak-anak dalam sekolahan. Bersama Tuhan boleh meraih masa depan mereka. Sembuhkan yang sakit, topang yang lemah, dan biarlah menghibur orang-orang yang tetap dalam duka, agar sukacita mereka, pengharapan mereka hanya kepada Allah saja. Bapa di dalam surga, kami menyadari kelemahan, keterbatasan yang penuh dosa dan noda. Ampunkan Bapa, layakkan kami menjadi anak-Mu. Biarlah surga telah yang Kau sediakan, kami juga layak di sebelah kanan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Kristus dengar doa kami dan sempurnakan. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Berusahalah tetap hidup menurut ukuran Allah. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.